Kalau kita sebagai manusia, pasti kan ada yang namanya rasa ketakutan, which is wajar banget gitu kan. Nah, apalagi masalah tentang ajal misalnya ketika dalam penerbangan. Memang ada momen-momen tertentu yang membuat saya lebih merasa takut lah. Ada sebenarnya. Assalamualaikum saudara Janah semuanya. Perkenalkan, nama gue Dandi Wirawan Yose. Dan gue juga merupakan seorang pilot atau first officer dari salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Dan kesibukan gue juga sekarang menjalankan beberapa bisnis. Dan hari ini di konten Soleh Jurnal, gue akan menceritakan atau men-sharing nih keseharian gue sebagai pilot dan beberapa hal yang bisa gue ambil selama ini. Sebenarnya banyak sekali hal yang membuat gue memutuskan akhirnya sekarang memilih profesi sebagai pilot. Yang paling membuat gue atau yang memperkenalkan gue di awal lah dengan pekerjaan ini ya terutama pasti keluarga gue sendiri, karena nyokap gue juga yang seorang pramugari di salah satu maskapai di Indonesia, dan juga gue punya om juga yang bekerja sebagai pilot di salah satu maskapai juga di Indonesia. Dari situ dari kecil gue udah diperkenalkan sama dunia penerbangan itu sendiri. Mulai dari gue TK, SD, SMP, SMA itu pasti setiap tahunnya nggak pernah skip ke luar negeri. Dan itu setiap jalan ke luar negeri pasti di pesawat gue selalu ada aja yang diperkenalkan sama gue. Dan gue juga sendiri kalau terbang domestik di Indonesia seperti mudik dan lain-lain itu gue bahkan sering terbang sendiri walaupun gue masih kecil, masih di bawah umur. Istilahnya kalau di penerbangan tuh UM lah. Itu buat anak kecil yang berangkat sendiri nantinya akan masuk ke report di pesawat dan itu nanti akan dapat pendamping. Dari situ gue udah dibiasakan lah dengan yang namanya dunia penerbangan. Oke, cara menerapkan sholat 5 waktu. Nah, pertama cara paling gampang sih ya enak saat terbang pagi, karena terbang pagi ninggalin hotel pagi jadi saya bisa siap-siap itu di waktu subuh nih. Gue itu bisa sholat subuh pas azan, lalu gue lanjut siap-siap lagi lalu berangkat meninggalkan hotel. Itu untuk yang subuhnya. Kalau sholat zuhur dan asar mostly kalau terbang pagi itu selesainya jam 2-an. Itu sholat zuhur dan asarnya biasanya kalau gue jamak di pesawat langsung 2 rakaat dengan tayamum. Lalu udah zuhur dan asar sudah dilakukan, lalu nextnya itu pasti sore udah nyampe di hotel, lalu beres-beres segala macam. Maghrib pun bisa tepat waktu di situ. Nah, maghrib situ bisa tepat waktu karena semua udah beres. Lalu isya juga udah tepat waktu juga di situ. Nah, ini juga berlaku kebalikannya, misalnya terbangnya siang, maka sholat zuhurnya itu misalnya terbang siang itu berarti berangkat jam 1 jam 2 itu bisa sholat subuh alarm sendiri, lalu sholat zuhur itu on time sebelum meninggalkan hotel. Dan biasanya kalau saya sendiri sih saya udah jamak juga ya zuhur sama asar, jadi nanti asarnya nggak in flight, maksudnya bisa dilakukan di hotel. Lalu setelah selesai nanti maghrib, kalau misalnya melewati maghrib maka maghrib dan isyanya akan saya jamak ketika di hotel barengan sama isya. Tapi kalau sudah nyampe di hotel sebelum maghrib, maka di waktu maghrib pun saya akan melakukan sholat maghrib seperti biasa. Jadi nggak ada alasan nih buat saudara Janah untuk melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan atau pekerjaan sesibuk apapun itu.
banyak kemudahan yang sudah diberikan lah sama Sang Pencipta kita, sama Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa tetap melaksanakan kewajiban kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalau bicara challenge, gue sendiri lebih ke tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai pilot. Terlepas dari itu, memang apa yang akan terjadi mengenai terutama di dunia penerbangan ini, apa yang akan terjadi ke depannya pasti semua atas izin Allah. Semua sudah direncanakan sama Allah. Namun kita sebagai manusia, apalagi saya di sini sebagai pilot yang sudah banyak nyawa orang di belakang yang mempercayakan saya untuk membawa pesawat ini dari berangkat sampai ke tempat tujuan, maka saya akan berikhtiar sebaik mungkin untuk menjadi seorang pilot yang sangat profesional. Nah, kalau kita sebagai manusia, pasti kan ada yang namanya rasa ketakutan, which is wajar banget gitu kan. Nah, apalagi masalah tentang ajal misalnya ketika dalam penerbangan. Memang ada momen-momen tertentu yang membuat saya lebih merasa takut lah. Ada sebenarnya, walaupun itu nggak banyak. Nah, kenapa kita sebagai pilot itu sebenarnya jarang sekali, bahkan hampir dibilang ya nggak pernah takut juga untuk dalam melaksanakan penerbangan. Karena kita sebagai pilot, sebelum dikatakan lulus menjadi seorang pilot yang layak menerbangkan sebuah pesawat dan untuk bisa membawa orang-orang lah, membawa penumpang, itu melewati kualifikasi yang sangat banyak. Kita dilatih dengan baik sebagai seorang pilot, baik dari segi penerbangan normal sampai yang abnormal, seperti ada kesalahan dalam sistem penerbangan, engine, flight control, dan lain-lainnya. Itu semua kita sudah dilatih sebelumnya, sebelum kita benar-benar terjun ke lapangan. Semua dilatih dalam simulator, yang mana bentuknya itu sudah seperti pesawat di kejadian yang sebenarnya gitu. Lalu dari pesawatnya sendiri, ketika kita sudah lulus dan dinyatakan menjadi seorang pilot, di pesawat sendiri sebelum pesawat dinyatakan layak untuk melakukan penerbangan, itu sudah melalui banyak check up dari seorang maintenance atau engineer dari pesawat, yang mana kalau pesawat dipakai untuk membawa penumpang, artinya pesawat itu sudah benar-benar layak untuk bisa dipakai terbang. Jadi dari situ, dari segala pengecekan yang tadi, pesawat sudah layak, pilot yang terkualifikasi dengan baik, dokumen dan lain-lainnya sudah memenuhi syarat, maka kami sendiri sebagai pilot itu bentuk dari ikhtiar kita, dan itu juga yang membuat kita tidak khawatir lagi akan adanya accident atau insiden selama penerbangan, karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Walaupun tetap ikhtiar kita semua, setelah itu kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua persiapan yang matang, yang baik, insya Allah kita juga bisa selamat, aman sampai tujuan. Oke, itu aja sharing gue hari ini. Semoga bermanfaat buat saudara Janah semuanya. Dan mohon maaf juga nih kalau misalnya ada beberapa hal yang gue sharing atau kalimat gue yang salah. Dan terakhir, kalau masih ada nih saudara Janah yang mau sharing tentang kekhawatiran kalian dalam berkendara, terutama transportasi udara, dalam hal ini pesawat, boleh sharing di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube channelnya Gerbang Janah. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.